Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya dapat panggilan untuk memperbaiki TV LED Panasonic. Dia keluhannya mati total dan akhirnya saya bongkar, saya bawa pulang mesinnya. Ini dia mesinnya ada di sini. Dan ternyata di mesinnya ini sudah seperti ini kalau kita perhatikan dari sini. Sudah separuhnya, hampir separuh lebih ya, separuh lebih hitam dan gosong. Jadi ini TV terkena sambaran beledek, akibatnya gosong semua seperti ini. Tapi apakah masih bisa diperbaiki ataukah sudah tidak bisa diperbaiki sama sekali? Jadi sekarang langkah pertama kita cuci dulu menggunakan thinner. Dan ini hasilnya setelah kita lakukan pencucian. Tadi saya cuci menggunakan thinner, ternyata masih lengket. Akhirnya saya guyur pakai air dan dikasih rinso. Hasilnya sudah lumayan bersih. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebagian besar yang kebakar adalah di bagian lift area, di bagian hot. Ini dia elko dua-duanya jebol. Terus ini kebakar lilitan ini kebakar. Ini elko di bagian backlight tadinya kuning berubah jadi hitam. Terus kapasitor kebakar. Tetapi kalau kita perhatikan di bagian sekunder, dari tegangan ya, yaitu di bagian mainboardnya sendiri, kelihatannya masih utuh. Kelihatan dari pandangan mata masih utuh. Nah, untuk mengetesnya kita cek dulu menggunakan tegangan dari sumber tegangan dari luar. Ternyata kalau kita perhatikan, kita balik dari sini, tegangan yang dibutuhkan adalah 42 volt ini untuk backlight ya. Terus yang lain hanya 12 volt untuk keseluruhan ke sini. Nah, ini untuk backlightnya sendiri kita kesampingkan dulu. Sekarang coba kita lepas trafo. Kita lepas trafonya dulu untuk kita pasangkan tegangan 12 volt ke sini. Apakah dia masih bisa, misalkan lampunya masih bisa menyala atau enggak, atau kalau menyala apakah dipencet begini ada respon atau enggak. Saya kira cara simpelnya seperti itu. Sekarang kita coba lepaskan trafo switchingnya dulu. Dan sekarang kita lepas dulu. Ini sudah saya cabut solderannya. Sekarang langkah selanjutnya kita suntikkan saja ke elko ini tegangan 12 volt. Ini tegangan dari elko ini tegangannya dari trafo tadi melewati dioda ini. Diodanya bentuknya seperti ini ya, kaki 3. Kemudian masuk ke elko ini. Nah, sekarang tanpa melewati dioda ini kita langsung suntikkan saja tegangan 12 volt ke elko ini, plus dan minusnya. Kita sudah siapkan dia trafo kecil sekitar 500 mA. Untuk ngetes saja, ini sudah saya kasih tegangannya, keluarannya 18 volt, tapi sudah saya kasih dioda dan juga tegangan penyetabil 12 volt yaitu IC 7812 sudah terpasang di sini. Kemudian ini kabelnya kita langsung saja solderkan ke elko yang ada di sebelah sini. Kita solder dulu. Kemudian kaki yang plus
Jadi tegangan masuk 12 volt langsung ke elko ini. Nah, sekarang kita tes apakah rangkaiannya modulnya ini mau bekerja dengan indikatornya hidup atau tidak. Nah, kita harus tes dulu daripada kita terawang menerawang. Sebab kalau dilihat emang petirnya itu masuk dari antena masuk ke tuner. Terlihat di box TV-nya itu di sini kosong, tapi anehnya kok di sini kelihatannya bersih dan hanya di sini yang kosong. Ya, sekarang kita pastikan dulu modulnya apakah bisa hidup tanpa panjang lebar lagi. Langsung kita colokin ke listrik tegangan trafonya ini. Nah, ternyata lampu indikatornya hidup. Kedip-kedip ya, kedip-kedip karena ininya terlalu kecil trafonya. Nah, sekarang tegangannya stabil tuh. Maksudnya nyalanya stabil. Sekarang apakah dia mau respon kalau kita pencet tombol powernya entah yang mana. Ini hanya ada 3 tombol di sini. Sepertinya tidak merespon apakah tegangannya ngedrop. Kita ukur tegangannya dulu, kita cabut dulu. Jadi kita cek dengan cara seperti ini. Sebab seumpamanya nih kita langsung ganti modul tanpa kita tes seperti ini, kita ganti segelondong seperti ini. Lah, pertanyaannya apakah layarnya masih bagus? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kalau layarnya sudah ikut kena sambar petir, pasti percuma kan dibelikan modul segelondong seperti ini. Jadi kalau ini rangkaian ini mainboardnya masih bisa hidup, nah kita tinggal pikirkan untuk merapihkan bagian yang sebelah sini. Tapi kalau modulnya saja sudah nggak bisa hidup, berarti dua-duanya udah rusak. Nah, baru kita ganti segelondong asalkan layarnya masih bisa hidup. Sekarang kita tes tegangannya, tegangan 12 voltnya apakah emang 12 volt di sini. Alat ukurnya ternyata tegangannya hanya 6 volt tuh. Sekarang kita coba lepaskan dari sini, apakah trafonya yang nggak kuat. Kita copot dulu, apa emang tegangannya cuman segitu. Nah, kita lepas. Sekarang kita ukur tegangannya, kita colokin ke listrik, terus kita ukur tegangannya. Emang kecil, jadi trafonya sendiri nggak kuat, trafonya sendiri bermasalah. Coba kita ganti trafo yang lebih besar. Sekarang sudah kita ganti ganti trafonya yang lebih besar. Coba kita ukur tegangannya. Itu dia 11,85. Nah, sekarang kita pasang ke sini, coba tegangannya. Sekarang coba kita colokin lagi, kita hidupkan lagi dengan menggunakan power supply yang lain. Nah, sekarang dia posisinya lampu standby-nya stabil. Sekarang kita coba pencet tombolnya, kita pencet sebelah sini. Tidak ada yang merespon tombolnya. Ketiga-tiganya dipencet bergantian, lampu indikatornya tetap melotot, jadi nggak ada respon sama sekali. Tapi dari kondisi seperti ini, kalau lampu indikatornya
mati, kemungkinan besar IC-nya ini sudah koit ya, sudah nggak hidup. Sebab kalau kita perhatikan jalurnya, kabel antenanya pun sampai terbakar juga, otomatis tuner juga yakin rusak. Dari tuner ini juga larinya ke IC program juga, IC gambar, jadi yakin modul mainboardnya ini ya juga nggak bisa dipakai. Jadi emang keputusannya harus ganti, tapi kayaknya keyakinannya layarnya masih bagus, sebab yang rusak ini sebagian besar di bagian power supply, dan ini lampu indikatornya masih menyala. Dan untuk memastikannya coba kita cek tegangan yang di sini, yang ke arah tikonnya ini, kita cek dulu tegangannya apakah masih ada atau udah nggak ada. Kita tes acak saja tegangannya. Tuh ternyata masih ada tegangan yang menuju ke tikon. Nah, berarti tegangannya yang menuju ke tikon masih normal, jadi kemungkinan layar masih bagus. Jadi kita coba ganti modul lah, sekarang kita belikan modul. Jadi cukup sekian dulu kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.